Segala sesuatu yang dari luar masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Jadi Tuhan Yesus memisahkan hal-hal yang menajiskan, bukan lagi manusia hanya berkutat-kutat pada soal makanan, bukan cuma badannya tidak boleh kotor, tapi jiwanya, hatinya, pikirannya, perasaannya, itu yang juga tidak boleh kotor. Salam damai sejahtera saudara-saudara terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi ke-38 di tahun 2024 ini. Saudara-saudara dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap, saya berdoa, saya memohon dalam doa-doa, dalam perayaan Ekaristi, semoga kuasa kasih Tuhan menjadikan hidup Anda baik, memulihkan keadaan yang berantakan, menyembuhkan yang sakit, menolong mereka yang sedang putus asa, yang sedang tidak punya jalan keluar dalam hidupnya. Ya Tuhan, tolonglah anak-anak-Mu ini dengan kuasa dalam nama Yesus. Pulihkanlah kehidupan kami. Tolonglah kami segera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku, dalam video ini izinkan saya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sering kali ditanyakan umat kepada saya sebagai seorang imam, sebagai seorang pengajar kitab suci. Mereka biasanya bertanya seperti ini, Romo, bukankah di kitab perjanjian lama itu ada daftar-daftar makanan-makanan, binatang-binatang yang dinajiskan? Artinya tidak boleh dimakan oleh orang-orang Israel, karena kalau sampai mereka makan, mereka jadi najis, mereka jadi kotor, mereka kehilangan kekudusan mereka. Tetapi Romo, kok orang-orang Kristiani, orang-orang Katolik, orang-orang pengikut Yesus, itu kok boleh makan babi misalnya? Saudara-saudara, pertanyaan Anda adalah pertanyaan yang penting, maka harus saya jawab. Saya mau berangkat dari kitab Imamat bab 11 dulu. Bagaimana dalam kitab Imamat bab 11 Anda bisa baca dari ayat 3. Dikatakan begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang yang ada di bumi. Setiap binatang yang berkuku belah, yang kukunya bersela panjang, yang memamah biak boleh kamu makan. Di ayat 4. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang hanya memamah biak atau berkuku belah. Misalnya, unta memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, najis bagimu. Pelanduk memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, najis bagimu. Kelinci memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, najis bagimu. Babi juga najis bagimu, karena babi memang berkuku belah, kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak. Daging binatang-binatang itu jangan kamu makan atau sentuh bangkainya. Semuanya itu najis bagimu. Saudara-saudaraku yang terkasih, itu baru ayat 8, saudara-saudara. Baru dari ayat 2 sampai ayat 8. Masih panjang lagi daftarnya. Misalnya di ayat 9, berbicara soal segala yang hidup di dalam air. Segala yang bersirip, yang bersisik di dalam air, laut dan sungai. Semuanya itu boleh kamu makan. Tetapi segala yang tidak bersirip, atau bersisik di laut dan di sungai, baik segala yang berkeriapan di dalam air maupun segala makhluk hidup yang ada dalam air, semuanya itu kejijian bagimu. Sesungguhnya semua itu kejijian bagimu. Dagingnya jangan kamu makan dan kamu harus merasa jijik terhadap bangkainya. Segala yang tidak bersirip, yang tidak bersisik di dalam air adalah kejijikan bagimu. Itu baru yang hidup di dalam air, belum lagi burung, belum lagi binatang merayap, terus bisa Anda baca sendiri. Ternyata kalau kita gali dalam kitab Imamat itu apa sih Romo? Kitab Imamat adalah kitab ketiga dari Taurat orang-orang Yahudi setelah Kejadian, Keluaran, Imamat. Saya sudah pernah menjelaskan bahwa
di kitab Keluaran di bagian akhir, Allah tinggal di kemah pertemuan. Allah yang maha kudus, Allah yang maha suci, tinggal di tengah-tengah umatnya, menuntut umatnya juga hidup kudus. Nah, bagaimana manusia, orang-orang Israel ini bisa hidup kudus, menjaga kekudusannya? Salah satunya juga adalah menjaga apa yang masuk dalam tubuh mereka. Soal makanan, soal minuman. Tetapi tidak sekedar di situ saja, saudara-saudara. Ada banyak juga tindakan-tindakan yang bisa menajiskan. Tidak sekedar makanan atau minuman. Misalnya, perempuan yang haid itu menajiskan perempuan itu. Kalau seorang istri lagi haid, duduk di sebuah kursi, lalu nanti kursinya diduduki oleh suaminya di hari si istrinya kena haid itu, suaminya juga kena jadi najis juga. Ada begitu banyak hal-hal, misalnya bersentuhan dengan mayat, dengan bangkai, atau kena lelehan darah, itu juga menajiskan. Penyakit kusta, itu juga menajiskan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kabar gembiranya adalah dalam kitab Imamat, apapun yang membuat manusia menjadi najis, selalu Allah memberikan jalan keluarnya, supaya manusia, orang-orang Israel ini bisa memperoleh kembali, dibersihkan lagi dari hal-hal yang kotor itu dengan aneka macam persembahan-persembahan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita membaca bacaan Injil hari Rabu tanggal 7 Januari, di situ Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu yang sangat amat revolusioner. Dengan ajarannya, dengan tafsirannya, Yesus betul-betul mengajarkan sesuatu yang sama sekali baru. Bayangin saudara-saudara. Tuhan Yesus dalam Injil Markus bab 7 ayat 14-23 berkata seperti ini. Dengarkanlah aku, camkanlah ini. Saudara-saudara, kalau pengajaran Yesus diawali dengan ungkapan-ungkapan seperti ini, berarti penting. Pada waktu itu, Tuhan Yesus sedang berbicara, mengajar kepada banyak orang, bukan sekedar muridnya saja. Yesus melanjutkan, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Bayangin saudara-saudara, berbeda sekali dengan apa yang dikatakan dalam kitab Imamat, bukan? Tetapi sebetulnya saya akan menunjukkan sebetulnya Tuhan Yesus mengajar kita untuk lebih memahami lagi. Bukan soal perkara-perkara boleh atau tidak boleh, atau binatang-binatang yang memang ciptaan Allah yang menajiskan atau tidak. Tetapi Tuhan Yesus mengajar lebih dalam lagi. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Bayangin saudara-saudara, Tuhan Yesus saat itu sedang berbicara kepada sebuah komunitas, sebuah bangsa yang memang dari lahir, dari kecil, bahkan dari dalam kandungan, yang memahaminya seperti itu. Binatang ini nggak boleh dimakan, binatang ini boleh dimakan. Ini najis, ini tahir misalnya. Bukan cuma mereka mendapat didikan itu dari kecil, tapi bapaknya, kakek buyutnya, nenek moyangnya, sejak bangsa ini terbentuk dalam perjalanan di padang gurun, Tuhan sendiri melalui Musa mengajarkan kepada seluruh umat Israel tentang hal-hal yang najis, tentang hal-hal yang diperbolehkan juga. Nah, bisa dibayangkan betapa sulitnya ajaran Tuhan Yesus ini bisa diterima oleh telinga mereka yang mendengar pada saat itu. Dikatakan, barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Nah, setelah Tuhan Yesus masuk ke sebuah rumah, murid-muridnya betul-betul bertanya. Mereka bingung. Mereka kok begini? Mereka, berhadapan dengan situasi ajaran Tuhan Yesus yang sangat tidak mudah untuk dijalani, untuk dipahami sekalipun. Maka mereka berkata tentang arti perumpamaan itu. Yesus menjawab, apakah kamu tidak memahaminya juga? Camkanlah. Nah ini 2 kali kata camkanlah. Berarti ini sangat penting menjadi bagian intisari dari pengajaran Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang dari luar masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Karena
tidak masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Jadi Tuhan Yesus memisahkan hal-hal yang menajiskan, bukan lagi manusia hanya berkutat-kutat pada soal makanan, pada soal material belaka, tetapi pada jiwa manusia itu sendiri. Jiwanya tidak boleh kotor. Bukan cuma badannya tidak boleh kotor, tapi jiwanya, hatinya, pikirannya, perasaannya, itu yang juga tidak boleh kotor. Maka dikatakan, dengan demikian Tuhan Yesus menyatakan semua makanan halal. Yesus berkata lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan dia. Ketika saya membaca ini, waduh, jangan-jangan Romo, ketika saya bersin ada misalnya air liur keluar di tangan saya, apakah itu najis Romo? Misalnya kalau jerawatan itu ada darah yang keluar, apakah itu membuat orang jadi najis? Kalau kita buang air besar atau buang air kecil, apakah kalau kita terkena, apakah itu juga menajiskan? Nah, disinilah Tuhan Yesus mengadakan sebuah ajaran yang sangat amat revolusioner. Karena ternyata bukan hal-hal yang seperti itu yang menajiskan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melanjutkan, sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran yang jahat, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi saudara-saudaraku terkasih, dalam ajaran Yesus yang menajiskan itu bukan apa yang kita terima dari luar. Karena manusia bisa buat banyak peraturan. Orang bisa berkata macam-macam tentang diri kita, mau yang positif ataupun yang negatif. Setiap manusia, siapapun dia, adalah pribadi yang istimewa di hadapan Allah. Berharga di hadapan Allah karena adalah ciptaan Allah sendiri dengan berbagai hal kebaikan yang ditanamkan Allah sejak kita diciptakan. Maka dari itu, saudara-saudara, apa yang menjadi pikiran manusia, perasaan manusia, hati manusia, jiwa terdalam dari diri manusia berharga di mata Allah. Maka sangat amat menentukan apa yang keluar, apa yang dipikirkannya, apa yang dikatakannya, apa yang dilakukannya. Sangat amat menentukan bagaimana manusia itu bersih atau kotor di hadapan Allah. Manusia yang serakah juga bisa memilah-milah mana makanan yang layak dimakan, mana yang tidak dimakan, bukan? Manusia yang tidak iri hati betul-betul bisa menjaga jarak terhadap tingkah laku yang mendatangkan dosa. Manusia yang betul-betul menjauhkan diri dari kesombongan, betul-betul bisa menjaga hati, menjaga tutur katanya, menjaga sikap-sikapnya. Jangan sampai tindakan-tindakannya, bahkan kata-katanya sendiri menyakiti hati Tuhan, bukan? Itulah saudara-saudaraku terkasih, ajaran revolusioner yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Dalam bacaan pertama, saudara-saudara, dibacakan bagaimana Ratu Sheba itu begitu kagum, terkesan dengan istananya Salomo, dengan pegawai-pegawainya Salomo, dengan jawaban-jawaban Salomo terhadap segala teka-teki yang diajukan oleh Ratu Sheba ini. Betul-betul Salomo dengan kebijaksanaannya, memang itulah yang dia mohon pada Allah ketika Allah menawarkan Salomo mau minta apa? Dia minta kebijaksanaan. Dari mulutnya itu, dari hatinya, dari pikirannya. Dia minta kebijaksanaan, itulah yang didapat oleh Salomo. Tetapi kita semua juga sudah tahu, dari mulut yang sama, Salomo juga pada akhirnya nanti pernah jatuh dalam penyembahan berhala. Dia membuat peraturan-peraturan mengizinkan rakyatnya untuk ikut menyembah berhala-berhala dewa-dewa bangsa asing, bukan? Saudara-saudara terkasih, dari dalam hati manusia, dari dalam pikiran manusia, keluarlah hal-hal yang baik, keluarlah hal-hal yang buruk juga. Maka perlu dilatih, perlu dibiasakan, perlu dipilah-pilah. Sebelum kita ngomong, misalnya sebelum kita marah, sebelum kita maki-maki orang, sebelum kita menegur orang,
Sebelum kita gosipin orang misalnya, dipikir dulu betul-betul. Jangan sampai itu semua ternyata memang lahir dari pikiran kita yang jahat, hati kita yang jahat, maka yang keluar juga yang jahat-jahat. Jadi dari situ saudara-saudara, kalau untuk menilai orang ya, sebetulnya gampang sih. Lihat aja bagaimana cara dia ngomongin orang lain, cara dia berkata-kata, cara dia bersikap, cara dia merasa. Di situ kelihatan apakah dia orang jahat atau orang baik. Tetapi manusia kan juga bisa memanipulasi, bukan? Dia berkata-kata manis sekali, tetapi ternyata aslinya di dalam hati dan pikirannya tidak seperti itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, jagalah hati. Betul yang dikatakan oleh pemazmur dari Mazmur bab 37. Mulut orang benar menuturkan hikmat. Hikmat yang berasal dari Allah. Dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah padanya, maka ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang, menampilkan hakmu seperti siang. Mulut orang benar menuturkan kebijaksanaan, lidahnya mengatakan kebenaran. Taurat Tuhan ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Dialah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong dan meluputkan mereka dari tangan orang-orang jahat. Tuhan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Saudara-saudara, apakah dalam hatimu ada Tuhan tinggal di dalamnya? Bagaimana kita menjaga kesucian itu dengan tingkah laku, tutur kata, pikiran, tindakan-tindakan kita. Saudara-saudara, itulah yang lebih penting dalam ajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati mulut kami, berkati seluruh indera-indera kami. Berkati ya Tuhan semua tingkah laku kami anak-anak-Mu ini. Semoga apapun yang kami lakukan, apa yang kami pikirkan, apa yang kami rasakan, apa yang kami katakan, semuanya menyenangkan hati-Mu. Semuanya berkenan di hadapan-Mu, yang kelak akan Kupersembahkan sebagai persembahan hidupku Tuhan. Lindungi kami ya Tuhan, berkati kami dalam nama-Mu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam, Tuhan berkati.